Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah keamanan informasi dengan judul kriptografi dalam cloud computing. Sebelumnya kami berasal dari kelompok 4 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Aditya Mahendra, lalu yang kedua ada Muhammad Ikhlas, lalu yang ketiga ada saya sendiri yaitu Faiz Fadilah Prasetyo. Sebelum kita memasuki mengenai kriptografi dalam cloud computing, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu kriptografi. Seperti yang dituliskan Scheiner pada 1998, kriptografi yakni ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Lalu juga di sini pada slide dituliskan juga oleh Menezes pada 1996. Kriptografi adalah studi teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, autentikasi entitas, dan autentikasi asal data. Mungkin dapat kita simpulkan dari pernyataan-pernyataan di atas tadi bahwa kriptografi ini merupakan sebuah ilmu atau teknik untuk mengamankan sebuah informasi sehingga hanya pihak-pihak tertentu atau yang berwenang saja yang dapat mengakses dan membacanya. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah sebuah data atau pesan menjadi sebuah format yang tidak dapat dibaca oleh sembarang orang tanpa adanya kunci khusus. Dapat kita misalkan terdapat sebuah pesan teks yang sangat jelas pesannya, lalu diubah menjadi sebuah kode acak yang hanya bisa dibaca kembali dengan menggunakan kunci deskripsi yang sesuai. Tujuan dari hal ini adalah untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, menjaga kerahasiaan, menjaga integritas dan keaslian seperti yang disebutkan oleh Menezes pada 1996 tadi. Baik, selanjutnya adalah cloud computing. Jadi cloud computing merupakan sebuah model komputasi ya, atau juga teknologi yang memungkinkan kita untuk dapat menyimpan, mengelola dan mengakses data serta aplikasi melalui layanan internet, bukan dari komputer pribadi ataupun dari server lokal, penyimpanan lokal. Dengan cloud computing, kita dapat menggunakan layanan seperti penyimpanan data, lalu ada juga mungkin perangkat lunak atau aplikasi, dan juga server yang dioperasikan oleh penyedia layanan cloud atau platform cloud seperti Google Cloud, Amazon AWS, dan banyak lainnya, di mana saja dan kapan saja. Namun, cloud computing sendiri memiliki salah satu kelemahan, yaitu dia harus selalu terkoneksi oleh internet, sehingga jika kita tidak memiliki internet, tentunya kita tidak akan bisa mengakses data-data yang berada pada cloud computing tersebut. Namun juga cloud computing memiliki berbagai banyak kelebihan. Mungkin diantaranya adalah dapat menciptakan kolaborasi, kerjasama yang lebih baik dan lebih seamless, lalu juga dapat menekan cost atau penghematan biaya, dan juga mungkin lebih fleksibel ya, memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi ya dalam mengelola sumber daya dari IT-nya, seperti itu. Nah, berikut ini adalah 4 contoh ya perusahaan atau platform penyedia cloud computing yang mungkin cukup populer untuk saat ini. Yang pertama di sini ada AWS atau Amazon Web Service, merupakan salah satu layanan platform cloud computing yang paling populer untuk saat ini, di mana di hampir sekitar 34% di dunia ini menggunakan layanan cloud computing dari AWS itu sendiri. Lalu berikutnya ada Azure. Azure sendiri merupakan salah satu layanan cloud computing dari perusahaan Microsoft seperti itu, yang sekarang mungkin berbasis di Amerika ya, dan memiliki keunggulan atau mengklaim memiliki keunggulan, dia dapat mengintegrasikan cloud computing ini dengan AI seperti itu. Lalu berikutnya ada Alibaba Cloud. Alibaba Cloud ini merupakan platform cloud yang berasal dari China ya, dan memiliki beberapa pusat server di berbagai negara. Mungkin salah satu yang cukup kemarin menyita perhatian adalah pusat server di Singapura ya, di mana KPU sendiri menggunakan platform cloud ini
untuk pelaksanaan pemilu dan pilpres serentak pada tahun 2024 kemarin. Seperti itu. Lalu berikutnya ada Google Cloud yang mungkin sudah cukup populer diketahui, merupakan layanan cloud computing yang tentunya dikembangkan oleh Google sendiri, di mana kita dapat menemuinya mungkin pada perangkat smartphone, terutama yang berbasis menggunakan Android ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, kriptografi cloud computing. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya apa itu kriptografi dan apa itu cloud computing. Sekarang kriptografi cloud computing. Jadi pengertiannya itu merupakan teknik enkripsi untuk melindungi data di cloud. Jadi ini berarti data yang disimpan di cloud itu diubah menjadi format yang tidak bisa dibaca oleh orang lain tanpa memiliki kunci enkripsinya. Jadi hanya pengguna saja yang memiliki kunci tersebut untuk mengakses atau membuka data tersebut dan juga memahami data tersebut begitu. Nah, tujuannya. Jadi tujuannya itu pertama yaitu mencegah pelanggaran data. Jadi itu menghindari situasi di mana si data sensitif kita itu dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berkewenang. Lalu kedua itu ada pembajakan akun. Nah, ini mencegah atau menghindari situasi di mana orang lain mengambil alih akun kita gitu di layanan cloud dan menyalahgunakannya. Lalu yang ketiga ada kehilangan data. Jadi ini memastikan bahwa data kita itu tetap aman dan tidak hilang meskipun ada masalah keamanan atau teknis pada layanan cloud begitu. Baik, selanjutnya bagaimana cloud kriptografi itu bekerja. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu data in transit, lalu kedua data at rest. Yang pertama data in transit, dari katanya itu transit berarti perjalanan atau pengiriman. Berarti pengertiannya itu data yang sedang dikirim dari satu titik ke titik lain melalui jaringan atau internet lain. Nah, jadi enkripsi data dalam perjalanan itu terjadi ketika kita visit ke internet atau mengakses internet, situs internet gitu. Nah, hal ini dengan mudah dilihat karena di tiap di tiap halaman web itu dimulai dengan kata HTTP atau HTTPS. Nah, ini merupakan tugas mereka untuk mengamankan data situs atau halaman tersebut dengan juga menyediakan layer of encryption-nya atau lapisan enkripsinya di sekitarannya sehingga data aman gitu, dilindungi secara aman. Nah, mungkin saya kasih contoh, misalnya ketika kita melakukan transaksi di perbankan online gitu dari komputer kita, lalu informasi yang kita kirimkan itu seperti nomor rekening atau kata sandi itu harus berpindah dari komputer kita ke server banknya. Nah, selama perjalanan itu, si data enkripsinya itu melindunginya dari mata-mata atau hacker yang mungkin mencoba mengintersepsi informasi tersebut. Informasi seperti tadi yang nomor rekening sama kata sandi. Begitu. Lalu yang kedua yaitu data at rest. Nah, data at rest ini merupakan data yang disimpan pada perangkat keras seperti hard drive, USB drive, atau server di data center gitu. Nah, pada langkah ini, enkripsi data akan disimpan di jaringan cloud atau awan, lalu menjamin bahwa meskipun si datanya itu hilang atau diambil atau dibagikan secara salah gitu, nah item-item tersebut itu tidak berguna lagi. Maksudnya apa? Itu tidak berguna lagi itu maksudnya tidak bisa diakses atau tersebar dibuka gitu datanya tanpa ada si enkripsi key-nya. Jadi ini berarti bahwa walaupun perangkat penyimpanan di kerompong ikan itu atau di
dicuri, data tersebut akan tidak dapat diakses tanpa adanya kunci dekripsi yang sesuai gitu. Jadi itu merupakan data at rest. Oke, selanjutnya jenis algoritma pada cloud cryptography. Jadi ada 3. Yang pertama itu ada symmetric algorithm. Nah, jadi algoritma ini umumnya dia lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya komputasi dibandingkan dengan algoritma asimetrisnya. Karena proses enkripsi dan dekripsinya itu lebih sederhana. Begitu, lalu yang kedua ada asymmetric algorithms. Nah, asymmetric algorithm ini dia dianggap lebih aman karena penggunaannya itu terdapat 2 kunci atau 2 kunci yang berbeda, di mana akan lebih sulit bagi pihak yang tidak berkewenang itu untuk mendekripsikan data gitu tanpa memiliki kunci dekripsinya. Namun algoritma ini biasanya lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi dibandingkan dengan algoritma simetrik tadi. Nah, lalu yang ketiga itu hashing. Nah, hashing ini digunakan terutama dalam teknologi blockchain untuk mengamankan blok informasi dengan kode unik yang tidak dapat dibalik atau irreversible. Begitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan kriptografi dalam cloud computing. Yang pertama ada password protection, di mana kriptografi digunakan untuk menyimpan ketersandi secara aman di cloud. Contohnya adalah penyedia identitas cloud seperti Okta dan OneLogin menggunakan hashing pada ketersandi mereka. Selanjutnya, ada enkripsi end-to-end. Enkripsi end-to-end ini adalah teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikirim dari pengirim ke penerima tetap aman dan tidak bisa diakses oleh pihak ketiga selama proses transmisi maupun saat disimpan di cloud. Proses enkripsi end-to-end ini ada yang pertama data encryption, di mana data dienkripsi di si pengirim sebelum dikirim ke cloud atau penerima. Yang kedua ada data transmission, data yang telah dienkripsi kemudian dikirim melalui jaringan ke cloud atau langsung ke penerima. Data storage, data sudah dienkripsi disimpan di cloud atau pada penyimpanan penerima. Bahkan saat disimpan, data tetap dalam bentuk terenkripsi. Yang terakhir ada decryption of data. Penerima kemudian akan mendeskripsi data tersebut untuk mengembalikannya ke bentuk aslinya yang dapat dibaca. Mungkin kita dapat juga melihat ilustrasi dari proses ini, ada yaitu pengirim, enkripsi, kemudian ke cloud, kemudian ketika diterima oleh penerima, data dienkripsi terlebih dahulu. Dengan menerapkan teknik enkripsi end-to-end dalam cloud computing, organisasi dapat memastikan bahwa data sensitif mereka tetap terlindungi dari ancaman keamanan, baik selama transit maupun saat disimpan di cloud. Selanjutnya ada inovasi kriptografi dalam cloud computing. Yang pertama ada enkripsi homomorphic. Nah, enkripsi homomorphic adalah salah satu terobosan penting dalam bidang keamanan data dan privasi, dengan memungkinkan komputasi dilakukan pada data yang terenkripsi tanpa perlu mendeskripsinya terlebih dahulu. Contoh implementasi pada cloud computing adalah ketika suatu organisasi ingin melatih model mereka atau melatih data mereka di cloud, maka mereka tidak perlu mendeskripsikan terlebih dahulu data untuk dilatih, tapi mereka dapat mengirimkan data yang telah terenkripsi, sehingga data sensitif mereka tetap aman ketika dilakukan pelatihan data atau model machine learning. Selanjutnya ada keuntungan dari cloud cryptography. Yang pertama adalah organisasi mendapatkan pemberitahuan cepat tentang upaya modifikasi yang tidak diautorisasi. Yang kedua, enkripsi melindungi data saat berpindah antar perangkat. Yang ketiga, penerima dapat mengidentifikasi data yang rusak. Yang terakhir, enkripsi memenuhi standar keamanan berbagai organisasi. Kelemahan dari cloud cryptography. Yang pertama, kriptografi cloud memberikan perlindungan yang sangat minimal terhadap data yang sudah berpindah. Untuk menyimpan data terenkripsi, diperlukan metode yang lebih kompleks. Sistem harus cukup terukur
untuk ditingkatkan sehingga meningkatkan biaya terkait. Tindakan yang terlalu protektif mungkin membuat pemulihan data menjadi sulit bagi perusahaan. Oke. Ini adalah video contoh kriptografi komputing pada AWS. Kesimpulan dari kami adalah kami mengetahui bahwa kriptografi adalah alat penting untuk mengamankan lingkungan cloud computing. Organisasi dapat melindungi kerahasiaan, integritas, dan keaslian data dan layanan di cloud dengan menggunakan berbagai teknik kriptografi. Dengan meningkatkan permintaan akan teknik kriptografi yang lebih kuat untuk melindungi terhadap ancaman yang muncul, potensi masa depan kriptografi dalam cloud computing sangatlah besar. Untuk mencapai keamanan cloud yang solid, organisasi harus menerapkan strategi pertahanan mendalam yang menggunakan teknologi kriptografi mutakhir sambil tetap mempertahankan atau mematuhi praktik terbaik dalam industri. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.